Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2021. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Nan lunak ditanam banih, nan kareh dibuat ladang, nan bancah palapeh itiak. Ganangan kata be ikan, batanam nan bapucuk, memeliharo nan banyawa. Sawah batumpak di nan data, ladang babidang di nalereng, banda baliku turun bukit. Ibu Menteri, hadirin yang kami hormati. Pantun saya tadi merupakan salah satu kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan dan ruang. Melalui 3 tungku sajarangan, yaitu nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, kami merumuskan arah pembangunan dalam 5 tahun ke depan, yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami banggakan. Posisi SDGs Sumatera Barat adalah 43% dari posisinya 30% yang harus dicapai di tahun 2021 ini. Indeks kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat masih dalam kategori baik dengan angka 79,33. Walaupun kondisi lingkungan Sumatera Barat cukup baik, pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi driving force yang memberikan tekanan terhadap lingkungan. Terdapat tekanan yang menjadi isu lingkungan hidup di Sumatera Barat. Yang pertama masalah sampah, yang kedua alih fungsi lahan, yang ketiga pencemaran sungai perkotaan dan danau meninjau, 4 kebencanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, masalah sampah di Sumatera Barat disebabkan oleh tingkat layanan yang masih rendah 46%. Sampah organik 70% yang belum terkelola dan dibuang ke media lingkungan antara lain selokan, sungai, danau, dan laut. Akibatnya menjadi beban pemerintah dan penyebab pencemaran air serta banjir. Dengan kondisi COVID-19 ini, permasalahan peningkatan limbah B3 medis 10-15% juga perlu menjadi perhatian. Masalah alih fungsi lahan, 3 tahun terakhir perubahan fungsi lahan 0,28 poin. Saat ini indeks tutupan lahan 63,18. Kategori baik dan lebih baik dari rata-rata nasional. Walaupun baik, tetapi saat konsultasi publik ini menjadi perhatian. Alih fungsi yang menjadi isu perubahan lahan pertanian dan hutan menjadi peruntukan lain. Masalah pencemaran air sungai dan danau meninjau, pencemaran sungai perkotaan terutama limbah domestik, sehingga beberapa sungai sudah dalam kondisi cemar sedang. Pencemaran danau meninjau akibat keramba jaring apung yang menyebabkan matinya ikan secara massal pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya masalah kebencanaan. Geomorfologi kita merupakan patahan semangko dan pertemuan 2 lempeng Eurasia dan Australia yang menyebabkan rawan gerakan tanah, gempa, dan longsor. Hampir 40% wilayah Sumatera Barat kemiringannya di atas 40%. Selain berdampak rawan gerakan tanah, juga banjir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Beberapa upaya dan inovasi telah kami lakukan terkait dengan 4 isu tersebut. Yang pertama, permasalahan sampah. 2 pendekatan yang dilakukan, yaitu mengurangi sampah di sumber dan penerapan teknologi. Mengurangi sampah di sumber dengan memberdayakan bank sampah dan kelompok-kelompok petani atau perikanan. Penerapan teknologi dengan mengolah sampah organik, teknologi sederhana, menjadi maggot oleh kelompok tani dan perikanan, dan teknologi RDF, bahan alternatif pengganti di TPA Kota Padang, dan PT Semen Padang sebagai off-taker. Kami juga berterima kasih karena Ibu Menteri telah membantu kami membangunkan fasilitas insinerator LB3 medis sehingga permasalahan limbah COVID-19 ini dapat diatasi. Yang kedua, masalah alih fungsi lahan. Pendekatan hutan adat dan hutan nagari selain program yang dilaksanakan pemerintah hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Selanjutnya, pengembangan hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan sebagainya. Gerakan menanam pohon andalas sekaligus pelestarian flora identitas Sumatera Barat. Selanjutnya, pemulihan lahan akses terbuka bekas tambang rakyat menjadi ekowisata air. Yang ketiga, pencemaran air sungai perkotaan dan danau. Selain pengawasan terhadap industri, masalah sanitasi dan sampah menjadi prioritas untuk mengatasi pencemaran air sungai, perkotaan, dan danau. Khusus untuk danau meninjau yang merupakan prioritas nasional, maka upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah penetapan status mutu air danau hipertropik atau cemar berat dengan SK Gubernur. Selanjutnya, penetapan daya dukung dan daya tampung danau jumlah keramba dengan Perda Bupati yang jumlahnya maksimum 6.000. Selanjutnya, membentuk Satgas Danau. Dan selanjutnya, pembersihan dan pengurangan keramba secara bertahap. Dan terakhir, alih mata pencarian masyarakat di sekitar danau. Yang keempat, kebencanaan. Upaya terkait dengan 3 isu di atas, mengatasi sampah, alih fungsi lahan, dan pencemaran air dan danau, akan mengurangi tekanan terhadap kebencanaan. Beberapa program perlibatan masyarakat dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam menjadi prioritas kami. Desa atau nagari kelurahan tangguh bencana, peningkatan kapasitas semua pemangku kepentingan tentang kebencanaan dan pengurangan risiko bencana, program kampung iklim, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengatasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, maka pemerintah provinsi sudah mengalokasikan dana langsung untuk sektor lingkungan lebih kurang 33 miliar. Dana yang lain berada pada sektor-sektor lain, yaitu 10% APBD untuk mewujudkan pertanian organik, agroforestry, ekonomi kreatif, dan lain-lain yang dapat mengurangi tekanan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, sumber-sumber lain juga kita optimalkan seperti CSR daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Akhir kata, bule ayah je pembuluh, bule kato je mufakat. Itulah tekad kami dan masyarakat Minangkabau untuk menunjukkan pembangunan Sumatera Barat yang unggul dan berwawasan lingkungan. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD selaku mitra pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung visi Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan, yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Sesuai dengan kewenangan dan tugas DPRD dan bentuk dukungan terhadap visi tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan, anggaran dan legislasi DPRD Provinsi Sumatera Barat, berupaya dalam mendukung program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan kami lakukan pengawasan secara bersama-sama, baik dengan gubernur, wakil gubernur, dan juga instansi teknis terkait, serta pemerintahan kota dan kabupaten. Di samping itu, permasalahan lingkungan, pencemaran air sungai dan danau, dan kebencanaan menurut hemat kami dapat dikurangi dengan menyelesaikan permasalahan sampah. Kami sangat mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan permasalahan sampah dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu mengurangi sampah di sumber dan penerapan teknologi. Kami juga mendukung secara konkret upaya-upaya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dengan melakukan pengolahan sampah secara organik melalui budidaya maggot, seperti yang sudah dilakukan oleh sebuah nagari yang bernama Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, yang kami kunjungi secara bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Kelompok ini kami bantu dengan peralatan dan fasilitas dana desa dan APBD Provinsi Sumatera Barat, serta diiringi dengan dana CSR perusahaan untuk pengelolaan sampah skala nagari. Biasa ya, kita pada hari ini di Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Harapan kiri kanan kami ini adalah para inovator-inovator yang mendedikasikan dirinya terhadap temuan-temuan yang spektakuler ya, dalam rangka melestarikan lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah organik yang ada di Nagari Sungai Antuan. Di samping itu, tentu kami sangat mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak muda melalui kegiatan pramuka, melalui kemah bakti Save Danau Meninjau dengan melakukan gotong royong massal di sekitar perairan Danau Meninjau. Bapak Ibu yang kami hormati, kedepannya upaya penggunaan teknologi yang tepat guna, baik di TPA regional maupun TPA kabupaten kota, menjadi target utama kami. Kami sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi pembangunan sarana pengolahan sampah waste to energy di TPA Air Dingin, Kota Padang dengan Kementerian LHK dan Menko Marves. Kalau saat ini DED-nya sudah disusun, mudah-mudahan di tahun depan insya Allah akan terwujud. Bapak Ibu yang kami hormati, secara legislasi DPRD telah menetapkan peraturan daerah yang aspiratif, responsif, dan akuntabel terkait dengan lingkungan. Di antaranya Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah regional. Dan yang ketiga, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2019-2049, dan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari APBD Sumatera Barat sangat terbatas. Kalau bicara tentang masalah anggaran, kami berkeyakinan bahwa seberapapun besar anggaran pemerintah tidak akan pernah cukup apabila tidak melibatkan semua pihak, terutama masyarakat dan stakeholder di bawah lainnya. Oleh karena itu, kita coba mengarahkan anggaran bagaimana membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata, dengan berkolaborasi yang baik
antara eksekutif dan legislatif, kami yakin dapat mewujudkan Sustainable Development Goals, yaitu tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui 4 pilar. Pilar pertama, ekonomi; pilar kedua, sosial; pilar ketiga, lingkungan; dan pilar keempat, hukum dan tata kelola di pemerintahan Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.